Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya sudah berada di SMA Negeri 18 Jakarta Utara. Di sini kami akan melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka. Nah, seperti apa PTM-nya? Nah, kita akan lihat ya keliling sekolah bersama Bapak Kepala Sekolah dan juga jajarannya. Oke, ikuti terus tapi jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya dan ikuti terus. Kamu siapa namanya, Nak? Yona Takedatu, Bu. Oh, panggilannya? Yona. Yona. Yona lebih suka PJJ apa PTM? Lebih suka PJJ. Lebih suka PJJ? PTM. PTM. Kenapa? Lebih mudah nangkap materinya. Lebih mudah nangkap. Kalau ada masalah nggak kalau PJJ selama ini? Ini jaringan. Jaringan. Iya. Kalau nanya sama guru langsung dijawab nggak kalau PJJ? Kadang dijawab sama gurunya langsung, kadang dibiarin. Dibiarin ya. Itu salah satu kendala ya. Kamu udah kelas 12 ngerasa nggak ini kayak ketinggalan banyak materi? Merasa, Bu. Ngerasa ya? Enggak. Kalau udah kelas 3 ya sudah, kita malah mereka yang mencari sumbernya. Kalau saya kelas 3 iya. jadi mereka yang nampilkan seperti ini, nanti berkolaborasi Pak ya kayak minggu lalu. Jadi yang di hari rumah mempresentasikan, yang di sini yang memperhatikan. Kalau ada soal yang diberikan dari rumah, maka di sini yang jawab. Jadi connect kayak ini kan kita connect, Bu. Connect dari situ Dari ya. sini Jadi sama rumah. artinya, Jadi ya. benar-benar blended learning-nya itu berjalan. Karena yang di rumah juga memperhatikan, makanya saya harus pakai HP juga. Iya ya. Karena jadi saya harus sumber bergerak. ya. Rumah juga bisa lihat yang saya presentasikan tadi. Oke, ini anak-anak lagi presentasiin tentang apa? Ini kebetulan kita udah masuk radiasi benda hitam. Kemarin spektrum gelombang elektromagnetik. Oke. Jadi saya kalau sekali kasih, karena kita takut kuota mereka, kita kasih melalui WA. Minggu berikutnya mereka nampilkan ke teman-temannya juga. Teman-temannya ya. Jadi Nanti itu ini. cara untuk semuanya aktif. menghidupkan menghidupkan yang di rumah sama yang di sini. Iya karena memang supaya nggak tergantung. Soalnya kalau kita cuma melalui WA kan kita nggak tahu mereka tuh. Yang penting mereka udah baca mereka. Tapi saya memfungsikan mereka mencatat kembali yang sudah saya kasih PPT-nya. Mereka bikin ringkasan tuh saya kasih soal dan mereka mengerjakan dengan penyelesaian. Nanti terus dikirimkan ke saya. Kadang-kadang saya bilang kumpulkan, nanti pada saat kalian masuk saya periksa. Kalau anak-anak banyak yang nanya nggak, Bu? Mereka justru nanyanya sukanya sesudah mereka mengerjakan itu sore, malam kita siap. Tapi Ibu selalu menjawab. Ibu yang tadi nomor 1 ini saya udah kerjakan, tapi kok nggak ada jawabannya. Jangan fokus kepada option, saya bilang. Kerjakan dulu berdasarkan rumus. Nanti mungkin saja optionnya kan salah ketik apa gitu. Oh ini udah benar ya, Bu? Oh iya udah benar, saya periksa. Bu ini saya kerjakan gini, ini udah benar kan rumusnya? Udah. Hasilnya benar kan, Bu? Coba kita, kalau belum benar coba sekali lagi. Tapi nggak saya kasih jawaban benarnya di situ. Saya kasih ke mereka ulang kembali mengerjakannya. Oh iya, Bu, salah kadang-kadang pangkat ya. Ya. Kalau yang ada UKS juga. Oke. Tapi alhamdulillah selama ini nggak ada yang ini. Belum pernah ada yang suhunya di atas itu ya? Betul. Sebenarnya sih ruang isolasi itu, Pak Adri, itu tuh nggak perlu ada tempat tidur. Yang penting ada meja sama kursi. Karena sesungguhnya maksudnya kan cuma transit. Betul ya. Jadi misalnya
kenapa ada anak suhunya di atas 37,3. Iya. Kan suruh ke sini dulu. Betul. Nah, sebenarnya pada saat itu tim gugus tugas COVID-nya SMA 18 Iya. datang nemuin anak itu, tapi harus pakai APD yang nomor 2 tuh loh, yang bukan kayak di rumah sakit, yang kayak kalau kita ke ICU, kayak ke ICU. Yang depannya aja gini ya. Terus pakai yang plastik topinya itu. Nah, lalu misalnya agak pilek anaknya, itu ditaruh. Lalu kita tanya sama dia, apakah punya riwayat perjalanan ke luar kota. Misalnya diajak orang tuanya, piknik misalnya. Atau ada keluarga yang menikah, kan di bawah tuh biasanya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau dia jawab tidak, pertanyaan kedua adalah apakah dia sempat kontak dengan orang yang positif, kontak erat. Nah, kalau salah satu dari pertanyaan itu jawab ya, Pak Adri kontaknya ke puskesmas. Ya. Kemudian dia akan di 3T, tracing, testing itu ya, treatment. Tapi kalau ternyata semua jawabannya enggak, maka orang tuanya aja yang dipanggil Ya. jemput dia gitu. Tapi kalau dia ternyata pernah menjawab dari pertanyaan kita tadi adalah salah satu iya, berarti selain kontak puskesmas ya kontak orang tuanya. Karena semua harus di 3T. Itu sih maksudnya ruang isolasi betul, ya. sementara gitu. Ini ruang gurunya. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Ruang gurunya. Ya, gurunya tadi sebagian masih ngajar. Iya. Menurut Pak Adri ini semeter nggak? Nah, ini Antara ini sama ini, misalnya nih ya. Pak Adri duduk di situ, saya di sini. Coba kurang Pak, lebih ya. kira-kira semeter nggak ya? Iya. Ya kurang lebih lah, Bu. Geser. Nah, nggak nyampe kan? Ya. Berarti harus diperlebar ya. Atau boleh sih diubah, tapi tentu jadi mengubah. Misalnya ya, meja yang satu-satu itu mungkin bisa semeter, yang di kiri kanan itu ya, yang satu kedua ini ya. Yang enggak kan cuma yang berdua ini ya. Kalau nggak memungkinkan berjarak, bisa digabung Pak Adri. Jadi Gabung tuh gini nih. Iya. Jadi Bapak was, Bapak kejepit. Nah, Bapak misalnya di sini pun, yang sini jauh kan? Iya. Kalau tadi, kalau saya duduk di sini, Ibu udah duduk sini. Sini Bu, yang kursi merah. Misalnya ngobrol ya, kita kan guru senang ngobrol ya Bu. Nah, misalnya kita ngobrol, misalnya saya ngajak ngobrol itu, Ibu ngajak ngobrol saya kan, saya nggak mungkin madep ke sana terus. Ya pasti balik ya. Ibu juga deketin saya kan, gini gitu kan. Coba Ibu deketin saya, ada nggak semeter? Nggak ada. 60 cantik. Makanya dengan begini semeter Pak. Semester ya. Cuma kalau jarak, kan ini kata Bapak tadi jarak meja kursi ini ya, kalau memang kayak gini, nggak tahu apakah madepnya ke sana atau meja yang satu-satu itu madep ke tembok. Nih, ini ada yang ke tembok dengan sendiri gitu, sehingga agak lowong di posisi yang ini, sehingga bisa dibantu jaga jarak. Karena ini kasus guru positif itu tinggi banget. Karena di ruang guru itu satu kita ngobrol, nggak pakai jarak, buka masker, makan, minum, itu udah pasti dilakukan. BK-nya ada berapa orang Bu? 4. Cukup ya kalau muridnya 777 ya? Ada lebih sedikit ya? Oh, Ibu selama ini udah ngelayanin BK online atau? Selama ini masih bentuknya offline, tapi beberapa pernah ada di saat pandemi agak melandai beberapa kali dan nggak banyak, hanya 2. Oh, kalau sekarang pas anak masuk belum? Paling sepulang sekolah dipanggil hanya beberapa. Oh, kalau anak kelas 12 biasanya akan komunikasi ini pasti nanti tinggi ya? Pasti ya melakukan konseling kan? Kalau menurut saya gini, mungkin misalnya bikin SOP, ya selain sebelum masuk harus cuci tangan, harus pakai masker, maka
Guru BK tuh pakai nomor. Antrian. Ada harinya dijadwalin. Agar tadi ibu juga jangan banyak-banyak ngelayanin dalam satu hari. Nah, kalau memang ada ini, udah bagus. Anaknya duduk di sini, ibunya duduk di situ. Cuma jaga jaraknya aja, ini belum ya. Kiri kanannya belum. Dan orang konsultasi kan biasanya ada rahasia ya, mungkin dijarakin aja sih, Pak Adri. Nah, sekarang saya sudah selesai nih berkeliling sekolah ini di SMA Negeri 18 Jakarta Utara. Saya udah keliling ngelihat pembelajaran tatap muka didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah. Juga tadi sudah masuk ruang guru, sudah masuk ruang isolasi, terus sudah masuk juga ke ruang BK ya. Jadi memang sudah mencoba melihat ya bagaimana penyiapan pembelajaran tatap muka di sekolah ini. Memang ada beberapa kendala ya, seperti sempitnya teras di depan kelas, laser kelas, sehingga sulit juga memasang misalnya wastafel ya. Mungkin ada beberapa catatan. Namun secara umum sebenarnya sekolah sudah mempersiapkan dengan baik pembelajaran tatap muka terbatas ini. Nah, sekarang kita mau ngobrol nih ya dengan Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan teman saya lama ini. Dulu kami sama-sama di guru di SMA Negeri 13 ya. Betul. Tapi karena kepala sekolah terus kita jadi berpisah waktu itu ya. Dan Pak Adri sampai sekarang masih menjabat sebagai kepala sekolah. Oke, Pak Adri katanya tak kenal maka tak sayang. Mungkin pertama Pak Adri harus kenalan dulu nih. Nama, terus jabatannya dan sebelumnya di mana, kepala sekolah di mana? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Adriansa, kepala sekolah saat ini SMA 18 Jakarta Utara. Sebelumnya saya menjabat kepala sekolah SMA 3 di Jakarta Selatan di Setiabudi. Yang dulu juga dipimpin, pernah Bu Retno memimpin juga ya Bu. Nggak tahu tuh, tanpa sengaja seperti mengikuti jejaknya. Tapi beliau sekarang sudah komisioner KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, sebelumnya saya di SMA 4, jadi memang ini yang periode ketiga. Ya, artinya berbahagia ditempatkan di SMA 18. Tiap sekolah mungkin secara umum sama ya, tapi kalau dari komunitasnya, siswanya, Bapak Ibu guru ada perbedaan-perbedaan. Ini ada satu tantangan tersendiri. Sebagai seorang kepala sekolah ya? Ya, tantangan tersendiri ada pasti ada perbedaan-perbedaan dari terutama latar belakang siswa ya, gitu. Nah, jadi alhamdulillah sekarang memasuki PTM kita yang gelombang kedua. SMA 18 ini terdiri dari 777 siswa, 21 kelas, ada 3 program studinya yaitu bahasa, ada program bahasa, MIPA dan IPS. Nah, oke, unik ya, berarti ternyata ada jurusan bahasa. Jadi Pak Adri penempatannya ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara ya. Jadi udah merasakan beberapa wilayah nih ya. Nah, sekarang kita mau nanya nih Pak Adri, sebenarnya ketika pembelajaran tatap muka ini guru, kesannya guru sama murid apa sih? Karena kan baru mulai Oktober ya kata Pak Adri ya, 4 Oktober ya. Nah, sebenarnya kesan para guru maupun murid dengan PTM ini seperti apa yang Pak Adri tahu? Ya, tentunya Bapak Ibu guru ya termasuk manajemen sekolah beradaptasi ya. Beradaptasi, kita ya bersyukur pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pendidikan sangat berhati-hati dalam menerapkan pembelajaran tatap muka. Terbukti dari beberapa gelombang dan adanya asesmen ya. Jadi asesmen terlebih dahulu ya. Terus setelah lulus kita ya inilah akhirnya kita berkolaborasi kan. Antara manajemen sekolah dengan Bapak Ibu guru, ada kalau nggak salah ada 11 modul yang harus diselesaikan ya kan. Terus juga siswa juga, orang tua juga. Nah, ini satu kesempatan yang berharga sehingga kita bisa berkolaborasi antara pihak sekolah, orang tua dan siswa. Jadi kita saling mensupport, memberi semangat. Ya alhamdulillah kita lulus di tahap kedua. Nah, tahap kedua. Nah, akhirnya ke implementasi di lapangan. Biasanya Bapak Ibu guru itu adalah PJJ saja, anak-anak BDR di rumah. Nah, ini ada tatap muka dan sekaligus melayani siswa yang di rumah ya. Tentunya Bapak Ibu guru beradaptasi ya, bagaimana pihak sekolah juga memfasilitasi Bapak Ibu gurunya. Yang pertama kan juga siswa ya. Yang pertama kan faktor keselamatan, faktor kesehatan lah yang kita utamakan.
Alhamdulillah di sini ada Satgas yang merupakan kolaborasi antara pihak sekolah, Bapak Ibu guru dengan orang tua dan komite. Jadi kita berbagi tugas, ada Bapak Ibu guru, ada Satgasnya untuk saling mengisi di mana ya memang harus diakui ada beberapa kurang-kurang tadi yang insya Allah akan menjadi masukan berharga yang akan kita tindak lanjuti. Nah, dari sini ke itu faktor kita menganggap dua hal ya, ada tentang kesehatan dan keselamatan. Kita bekerja sama juga dengan puskesmas. Ya, kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya ada anak yang terindikasi dan sebagainya, kita sudah MOU dengan puskesmas gitu. Dan hal-hal yang penting ya, memang ada kekurangan-kekurangan tadi, ada tentang wastafel ya, memang keadaan ini. Tapi kita tutup dengan misalnya hand sanitizer yang ada di luar dan di dalam kelas gitu. Nah, berikutnya adalah masalah pedagogik ya, masalah pendekatan-pendekatan pembelajaran, karena harus melayani juga yang di rumah. Nah, ini terjadilah ya ada apa ya, agak gampang juga Bapak Ibu guru dia. Jadi harus satu sisi belajar mengajarkan anak tatap muka di kelas, tapi juga sekaligus di rumah kan, PJJ. Ya, PJJ gitu. Ya, berapa hal jadi belajar kan, bagaimana menggunakan alat-alatnya yang ada. Laptop lah, PC tadi kita juga siapkan kamera, handphone kita upayakanlah supaya anak-anak yang di rumah minimal tidak tidak diskriminatif gitu ya gitu. Tapi yang terjadi kadang-kadang suka lupa juga Bapak Ibu guru. Jadi saking asik yang ngajar, anak yang di rumah tuh teriak, nggak kelihatan Bu. Nah, itulah kendala-kendala yang ada. Tapi ya, kami karena terus tadi belajar. hybridnya tadi ya, mau tidak mau ya. Tapi sebenarnya kendala mungkin jaringan kadang-kadang ya. Anak-anak juga. Terus kalau anak-anak sendiri lebih udah ditanya belum, lebih senang PTM atau PJJ, Pak? Kalau kelihatan sih PTM ya. Mereka lebih suka senang PTM. Terutama anak-anak yang memang senang belajar ya, senang belajar. Dari ini lebih banyak PTM. Oh, gitu. Kalau guru-guru lebih suka apa tuh? Kalau guru-guru kelihatannya sih kelihatannya PJJ kali ya. Karena capek, cuma nggak mau ngomong aja. Ya semuanya harus beradaptasi ya. Beradaptasi. Nah, ada nggak anak-anak yang sudah keenakan PJJ itu ada nggak di sini? Ada itu, ada berapa anak. Kalau nggak salah ada catatannya ya, ada yang lebih menikmati PJJ ya. PJJ udah gitu malas ya. PTM jadi akhirnya. Nah, itu harus pelan-pelan ya, karena udah 1,5 tahun sih ya. Iya. Nah, terakhir harapannya Pak Adri apa nih dengan sudah dibukanya kembali sekolah tatap muka? Kan di sekolah sebelumnya belum tatap muka ya, belum sempat ya. Belum jadi sempat. ini baru pengalaman Pak Adri yang pertama juga ya. Di sini. Nah, kira-kira harapannya apa nih ke depan? Ya, harapannya pertama adalah tentang pandemi ini kita terus warga sekolah yang menjaga dan juga masyarakat juga ya, orang tua di rumah dan masyarakat semuanya, supaya levelnya ini terus turun ya. Sekarang level 2, level 1, dan kita berharap bisa nanti ya katakanlah ya normal kembali. Mungkin juga agak sulit ya, seperti dulu lagi, nggak harus ada adaptasi ya, kenormalan baru gitu. Jadi harapan kita ya artinya bahwa bersama dari pemerintah, kita masyarakat bersama-sama. Kayaknya nggak mungkin kalau sendiri-sendiri itu. Jadi bersama sehingga pastilah kita akan menemukan pola-pola yang baru yang lebih baik ya. Dan kayaknya memang sepertinya kita harus hidup bersama dengan virus ini gitu ya. Karena kan kenyataan-kenyataan yang ada beberapa daerah kembali ya naik kasus ya, dan beberapa negara Eropa bahkan juga kembali kena ya. Jadi memang ya formula itu menjadi artinya ada satu formula, nanti kita menemukan satu titik keseimbangan, adanya satu formula yang itu benar-benar memang terpercaya ya, yang bisa diikuti oleh sekolah. Sehingga kita ya sudahlah, kenormalan baru itu jadi nyaman ya, jadi nyaman gitu. Kita tapi udah vaksin kan? Mayoritas sudah, anak juga udah kan? Anak, guru udah vaksin. Insya Allah lah ya, kalau udah vaksin setidaknya mungkin bukan tidak akan ketularan, tapi mungkin jika ketularan gejalanya ya terinfeksi, gejalanya menjadi lebih ringan ya.
Ya mudah-mudahan lancar dan tidak jadi klaster sekolah ya Pak Adri ya. Oke. Ya baik, demikian wawancara kita dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga tadi ya hasil pengawasan kita keliling sekolah ini. Nah semoga video ini bermanfaat ya dan bisa menginspirasi juga sekolah lain, dan barangkali ada catatan-catatan tadi yang Pak Adri katakan, ternyata sekolah kooperatif juga akan memperbaiki catatan-catatan itu. Oke, demikian video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi dengan video-video yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adri. Ya, sama-sama Ibu.